Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi terkait argentometri. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Di antaranya adalah next. Iya, di antaranya ada Rahmaina Syah, Widya Rizky, Asyah, Hafid, Aryani, dan juga yang Iqbal. Next. Oke, sebelumnya apa sih argentometri itu? Jadi argentometri ini merupakan titrasi pengendapan di mana zat yang hendak ditentukan kadarnya diendapkan oleh larutan baku perak nitrat dan juga indikator kromat. Nah, titrasi pengendapan ini didasarkan terjadinya pengendapan kuantitatif. Dilakukannya dengan penambahan larutan pengukur yang diketahui kadarnya pada larutan senyawa yang hendak dititrasi. Nah, untuk menentukan titik akhir dari argentometri ini dilihat dari terjadinya pembentukan endapan. Nah, endapan ini tuh tidak mudah larut antara titran dengan analit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hafid. Ya, terima kasih. Argentometri merupakan titrasi yang melibatkan reaksi antara ion halida, Cl, Br, dan I, atau anion lainnya yaitu Cn-, Cns- dengan ion Ag+, argentum, dari perak nitrat AgNO3 dan membentuk endapan perak halida AgX. Contoh, titrasi penentuan NaCl di mana ion Ag+ dari titran akan bereaksi dengan ion Cl- dari analit membentuk garam yang tidak mudah larut AgCl. Titrasi argentometri dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan endapan. Faktor-faktor tersebut antara lain. Yang pertama yaitu temperatur. Temperatur kelarutan semakin meningkat dengan naiknya suhu. Jadi dengan meningkatnya suhu, maka pembentukan endapan akan berkurang disebabkan banyak endapan yang berada pada larutannya. Yang kedua, sifat alami pelarut. Garam anorganik mudah larut dalam air dibandingkan dengan pelarut organik seperti alkohol atau asam asetat. Perbedaan kelarutan suatu zat dalam pelarut organik dapat dipergunakan untuk memisahkan campuran antara dua zat. Yang ketiga, pengaruh ion sejenis. Kelarutan endapan akan berkurang jika dilarutkan dalam larutan yang mengandung ion sejenis dibandingkan dalam air saja. Yang keempat, ada pengaruh pH. Kelarutan endapan garam yang mengandung anion dari asam lemah dipengaruhi oleh pH. Hal ini disebabkan karena penggabungan proton dengan anion endapannya. Pengaruh hidrolisis. Jika garam dari asam lemah dilarutkan dalam air, maka akan dihasilkan perubahan konsentrasi H+, di mana hal ini akan menyebabkan kation garam tersebut mengalami hidrolisis, dan hal ini akan meningkatkan kelarutan garam tersebut. Yang keenam, pengaruh ion kompleks. Kelarutan garam yang tidak mudah larut akan semakin meningkat kelarutannya dengan adanya pembentukan kompleks antara ligan dengan kation garam tersebut. Oke, untuk titrasi argentometri ini memiliki 3 metode umum, yaitu ada metode Mohr, Huygens, dan juga Volhard. Baik, untuk metode Mohr ini merupakan salah satu bentuk metode titrasi argentometri, yaitu metode titrasi untuk menentukan kadar zat dalam suatu larutan yang dilakukan dengan pembentukan endapan bersama ion Ag+. Metode Mohr digunakan untuk penetapan kadar klorida dan bromida, Cl- dan Br-. Indikator yang digunakan adalah larutan kalium kromat.
Nah, untuk titik akhir titrasinya ini diamati dengan penambahan indikator larutan K2CrO4 5% yang akan membentuk endapan Ag2CrO4 yang berwarna merah bata setelah penambahan AgNO3 berlebih. Next. Untuk prinsip metode Moore, yaitu dipilih indikator K2CrO4 karena suasana sistemnya itu cenderung netral. Kalium kromat hanya dapat digunakan dalam suasana netral. Kemudian suasana larutan harus netral, yaitu pada rentang pH 6,5 sampai 10. Bila pH-nya lebih dari 10 atau basa, akan terbentuk endapan AgOH yang akan terurai menjadi Ag2O. Sedangkan jika pH-nya itu asam, di bawah 6,5, ion kromat akan bereaksi dengan H+ menjadi Cr2O72-. Kemudian yang ketiga adalah larutan sampel harus diaduk dengan baik. Hal tersebut mencegah terjadinya kelebihan titran yang menyebabkan indikator pengendap sebelum titik ekuivalennya tercapai dan dioklusi oleh endapan AgCl yang berbentuk, kemudian yang mengakibatkan titik akhir diperoleh menjadi tidak tajam. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Inasia. Pada titrasi ini, antara lain disebabkan oleh yang pertama, ion yang akan mengendap lebih dulu dari AgCl, misalnya F, Br, CnS-. Nah, yang kedua, ion yang membentuk kompleks dengan Ag+, misalnya Cn-, NH3 di atas pH 7. Yang ketiga, ion yang membentuk kompleks Ci-, misalnya Hg2+. Yang keempat, kation yang mengendapkan kromat, misalnya Ba2+. Next. Metode Pazan. Apa itu metode Pazan? Metode Pazan sama seperti pada cara Moore. Hanya terdapat perbedaan pada jenis indikator yang digunakan. Nah, indikator yang digunakan dalam cara ini adalah indikator absorpsi, seperti kosin atau fluorescein, menurut macam anion yang diendapkan oleh Ag+. Berbeda dengan indikator metode lainnya, indikator absorpsi tidak memberikan perubahan warna kepada larutan, tetapi pada permukaan endapan. Nah, endapan yang terbentuk itu harus dijaga dalam bentuk koloid. Nah, pengertian dari indikator absorpsi merupakan zat yang dapat diserap pada permukaan endapan dan menyebabkan timbulnya warna. Penyerapan diatur pada titik ekuivalen dengan memilih indikator dan pH larutan. Next. Ada dua tahap untuk menerangkan titik akhir titrasi dengan indikator absorpsi, yaitu fluorescein. Itu apa? Yang pertama, tahap sebelum titik ekuivalen tercapai, yaitu saat titrasi berlangsung, ion halida, misalnya X- ya, dalam keadaan berlebih dan diabsorpsi pada permukaan endapan AgX sebagai permukaan primer. Reaksinya adalah sebagai berikut. Ag+ ditambah X- menghasilkan produk berupa AgX banding X- Na+. Nah, adapun tahap kedua yaitu tahap setelah titik ekuivalen tercapai. Itu setelah titik ekuivalen tercapai dan pada saat pertama ada kelebihan AgNO3 atau perak nitrit yang ditambahkan Ag+ akan berada pada permukaan primer yang bermuatan positif menggantikan kedudukan ion halida X-. Bila hal ini terjadi, maka ion indikator yang bermuatan negatif akan diabsorpsi oleh Ag+ atau oleh permukaan absorpsi. Nah, jadi titik akhir titrasi tercapai bila warna merah muda telah terbentuk. Reaksinya adalah sebagai berikut. AgX banding Ag+ ditambah indikator menghasilkan produk berupa AgX banding Ag+ indikator yang berwarna merah muda. Titik akhir titrasi argentometri metode Fajans dapat diketahui berdasarkan 3 macam perubahan, yakni pertama, endapan yang pada awalnya putih menjadi merah muda dan endapan kelihatan menggumpal.
Yang kedua, larutan yang pada awalnya keruh menjadi lebih jernih. Yang ketiga, larutan yang pada awalnya kuning, hijau, menjadi hampir tidak berwarna. Metode titrasi argentometri yang ketiga yaitu metode Volhard. Metode Volhard didasarkan pada pengendapan perak tiosianat dalam larutan asam nitrat dengan menggunakan ion besi 3 untuk meneliti ion tiosianat berlebih. Cara ini dipergunakan untuk cara titrasi langsung dari perak dari larutan tiosianat standar atau untuk titrasi tak langsung dari ion klorida. Titrasi argentometri metode Volhard harus dalam suasana asam. Titrasi argentometri metode Volhard dapat dipakai untuk penentuan kadar klorida, bromida, iodida, dan tiosianat pada larutan sampel. Metode Volhard Mohon maaf, adalah sebelumnya Hafiz tidak ada suaranya. Metode Volhard adalah teknik analitik di mana kita dapat menentukan konsentrasi halida melalui titrasi balik. Dalam metode ini, pertama-tama kita dapat melakukan titrasi larutan klorida dengan ion perak dengan menambahkan jumlah berlebih perak, diikuti dengan penentuan kadar ion perak berlebih dalam sampel. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Titrasi argentometri dengan cara Volhard didasarkan atas pengendapan perak tiosianat dalam larutan asam nitrat dengan menggunakan ion besi 3. Untuk mengetahui adanya ion tiosianat berlebih, cara ini digunakan untuk titrasi langsung atau tidak langsung. Cara titrasi langsung digunakan untuk menentukan kadar perak dan cara titrasi tidak langsung digunakan untuk menentukan kadar klorida. Perbedaan tiga metode argentometri. Berdasarkan prinsip dasarnya, metode Pajans itu larutan sampel Cl-, Br-, I-, dan SCN- dititrasi dengan larutan baku AgNO3. Sedangkan prinsip dasar dari metode Mohar itu titrasi larutan ion Cl- oleh larutan baku AgNO3 dan indikator K2CrO4. Nah, adapun prinsip dasar dari metode Volhard itu larutan sampel Cl-, Br-, dan I- atau SCN- diperlakukan dengan larutan baku AgNO3 berlebih. Kelebihan ini diterasi kembali dengan KSCN. Next. Nah, berdasarkan metode reaksinya itu, metode Pajans itu secara langsung, metode Mohr itu juga langsung, nah sedangkan metode Volhard itu tidak langsung. Berdasarkan suasananya, metode Pajans itu bersifat dalam keadaan netral, jadi larutan itu harus netral. Nah, sedangkan Mohr juga netral. Nah, adapun yang Volhard itu harus dalam keadaan asam. Berdasarkan indikatornya, indikator pada metode Pajans itu disebut dengan indikator absorpsi. Contohnya itu fluorosein atau difluorosein. Nah, sedangkan pada metode Mohr yaitu indikatornya berupa K2CrO4 dan pada metode Volhard yaitu indikatornya berupa Fe3+. Nah, berdasarkan titrannya, metode Pajans menggunakan titran AgNO3. Begitu pula dengan metode Mohr menggunakan AgNO3. Nah, sedangkan pada metode Volhard itu menggunakan KSCN. Nah, berdasarkan titik akhir titrasi, menggunakan metode Pajans ini, pada saat sudah mencapai titik akhir titrasi akan larutan itu berubah warna menjadi larutan pink, ya, warnanya pink. Nah, sedangkan pada metode Mohr akan larutannya itu akan terdapat endapan yang berwarna merah bata. Nah, sedangkan pada metode Volhard larutannya itu berwarna merah bata. Nah, kemudian berdasarkan penggunaannya, metode Pajans itu untuk penentuan Cl-, Br-, I-, dan SCN-. Sedangkan metode Mohr untuk penentuan Cl- dan Br-. Nah, adapun untuk metode Volhard itu untuk penentuan Cl-, Br-, I-, dan SCN-. Next. Nah, berdasarkan indikator K2CrO4 itu, metode Pajans itu untuk penentuan Cl-, Br-, I-, dan SCN-. Nah, adapun untuk metode Volhard itu untuk penentuan Cl-, Br-, I-, dan SCN-. Next. Nah, berdasarkan indikator K2CrO4 itu untuk penentuan Cl-, Br-, I-, dan SCN-. Next.
Dalam titrasi yang melibatkan garam-garam perak, ada 3 indikator yang telah sukses dikembangkan selama ini. Itu yang pertama ada metode Van Jans menggunakan indikator absorpsi tadi ya untuk pengendapan. Kemudian metode Mohr itu menggunakan ion kromat CrO4 2- untuk mengendapkan Ag2CrO4 yang berwarna coklat. Nah, kemudian yang ketiga metode Volhard menggunakan ion Fe3+ untuk membentuk sebuah kompleks yang berwarna dengan ion tiosianat dan SCN. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk pemaparan dari kelompok 2, sekian sampai sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga.